dengan Perang Dunia Ketiga? Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, tapi jujur ya, jawab dengan jujur dan tulus Bapak Ibu. Mau? Baik, mana yang paling ditakuti? Periode ketiga apa Perang Dunia Ketiga? Sepakat Pak. Saya lebih takut periode ketiga ketimbang periode dunia ketiga. Karena bagian sudah cukup 2 periode. Nggak apa-apa saya sampaikan ini hak demokrasi setiap warga kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa-peristiwa besar. Perang Dunia Ketiga. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Rusia selama ini kita kenal dulu Uni Soviet. Ada negara yang dulu berhaluan komunis dengan tokoh-tokohnya, ada Stalin, ada Lenin, dilanjutkan oleh Gorbachev. Namun di masa kepemimpinan Gorbachev, Uni Soviet bubar. Bahkan negara-negara pecah, terjadilah perang, diantaranya munculnya Dagestan, Chechnya dan segala macamnya. Perlawanan dari umat Islam kuat sehingga memisahkan diri hingga berdirilah Chechnya, berdirilah Dagestan dan sebagainya. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, kemudian berganti nama menjadi Rusia. Namun di masa salah satu kepemimpinan Rusia, Kristen Ortodok menguasai. Salah seorang dari paus petinggi di Rusia itu, mereka mewajibkan agama Protestan Kristen Ortodok dianut oleh warga Rusia. Maka sampai hari ini Rusia menjadi sisa dari peninggalan Bizantium Timur yang dulu dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani. Nah, sisanya Rusia. Maka Romawi yang dimaksudkan dalam hadis Rasul bahwa umat Islam akan bersekutu dengan Romawi, kemungkinannya adalah Rusia. Nah, kita lihat, saya belum menyimpulkan. Jika Rusia dengan Ukraina perangnya berlanjut, ini bisa jadi itu adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, maka berlangsungnya perang ini terus akan membarat dan akan membuat dunia makin panas, sehingga sampailah pada perang yang sangat besar, terciptanya 2 aliansi, Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat ideologinya kapitalis, Blok Timur disebut dengan conquer power. Nah, apabila perang dunia ini terjadi, tidak dapat saya bayangkan Bapak Ibu seperti apa kondisi dunia. Bahas tentang Perang Dunia Ketiga, kami tidak membayangkan kalau Rusia akan memerangi Ukraina. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa Rusia memerangi Ukraina? Rusia merasa terganggu dengan prinsip hubungan politik luar negeri yang diputuskan oleh pemimpin Ukraina. Siapa? Zelensky, yang dulunya artis ya, pesulap ya, pelawak. Bayangkan di Ukraina pelawak aja jadi presiden. Di kita, ya itulah. Saya nggak bahas ya. Maaf ya jemaah mati Allah. Nah, Ukraina memutuskan akan menjadi anggota NATO. Sementara NATO adalah aliansi Pakta Pertahanan Eropa Utara, ya, NATO. Nah, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka NATO akan membuka pangkalan militer di Ukraina. Itu ancaman bagi Rusia. Ancaman bagi Rusia. Maka tentu Rusia akan hancur kalau NATO membuka pangkalan militer di Ukraina. Ya, habislah Rusia. Itu ancaman. Maka pinternya, menurut saya bijak apa yang disampaikan oleh Vladimir Putin, memperingatkan Ukraina, jangan bergabung dengan NATO. Kalau bergabung, kami tidak terima. Itu ancaman bagi negara kami. Maka kami akan memberikan keputusan kami. 2-3 kali diperingatkan tidak nurut, maka Ukraina tetap memutuskan menjadi anggota NATO. Maka itulah yang menjadi penyebab kemudian Vladimir Putin membuktikan ultimatumnya, diseranglah Ukraina hatta yaum sampai hari ini. Dan bukan hanya Rusia yang terancam, Chechnya pun akan terancam sebagai negara mayoritas Muslim. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, berlangsung perang sampai hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan perang Rusia dan Ukraina akan berakhir. Di sisi lain,